jam 6:30 itu dekat pantai itu orang itu kan bawa langsung apa Bawa ikan tuh dari pakai hasil itu. kalau di sini kayak tempat sampah dari itu loh, Keranjang, dari keranjang. keranjang itu. Nah itu pakai keranjang plek, itu ditaruh aja. Posisinya itu karena ini katanya posisinya nggak bagus. Jadi kita tuh ngambil aja satu dua ada 3 gitu kan ikan tuh. Itu kan lumayan dibakar kalau buat kita waktu Itu kecil. pagi apa sore? Pagi. Sampai lulus tahun berapa bang? 2018? Ya nggak sih? 17. 17 ya pertengahan menuju hampir akhir lah. Juli waktu itu. Sempat balik di rumah lama gitu? Aku lulus masih di sini. Oh iya, sampai kerja di dekat UIN itu ya? Waktu itu apa namanya di Ayam Geprek. Waktu itu berapa bulan aku ya? Soalnya aku sebelum wisuda pun Udah kerja di situ? aku kerja di situ memang. Oh gitu. Buat nambah-nambah kan. Sekitar 6 sampai 8 bulan di situ kan. Baru aku apa namanya pas wisuda tuh aku sudah resign dari sana. Aku pindah lagi ke tempat apa namanya tempat kerjaku, tempat ini apa namanya sama-sama ayam sih. Sama-sama ayam, cuma dia beda merek lah ya, beda brand. Di situ tuh aku setengah tahun juga. Nah, setelah setengah tahun itu baru aku balik Balik ke Madura. Ya sekitar bulan-bulan Maret lah aku balik gitu. Jadi kan Juli ke Maret. Ya, lebih berarti ya, nggak setengah tahun lah ya. 7 bulan, 7 sampai 8 bulan lah. Sampai di Madura? Di Madura aku bantu-bantu orang tua lah, sama keluarga kan. Saya punya adik nggak? Nggak ada. Adik kakak aja. Balik lagi ke sini? Aku balik ke sini. Kan kita sempat lama kehilangan kontak kan? Oh ya sebenarnya bukan kehilangan kontak, emang nggak komunikasi aja gitu. Kontaknya ada di line sebenarnya, cuma kita nggak komunikasi. Anak-anak kan emang nggak pakai line juga. Udah lama ya dia pakai line ya. Kan WA juga kan kita masih baru-baru aja kan? Iya, waktu itu kan setahun yang lalu Pak ya baru ya. Masih baru lah. Kalau WA masih setahun. Setahun yang lalu baru pindah grup WA kita kan. Ya itu. Balik Jogja lagi. Saya 2019 kan 2019 ya? 2018 akhir saya kesini lagi. Itu pun sebentar. Cuma ya kangen teman-teman lah ya, karena ada acara waktu itu di sini ya. Acara alumni juga ada. Berarti itu waktu itu datang habis itu balik lagi. Ya, tapi nggak sebentar itu. Aku di sini stay sampai 2-3 bulan gitu. Begitu. Baru balik lagi ke Madura. Baru pas awal 2019 sekitar bulan-bulan Maret atau Februari, Maret lah kayaknya. Maret aku kesini. Nah, Maret tuh aku sudah mulai udah ada rencana lah ya. Maret itu untuk mulai melangkah maju. Rintis. Iya. Bisa dibilang lah kayak gitu. Startnya itu dari Maret berarti. Perencanaannya di situ. Ya kan kita nggak tahu lah ya akan apa, di mana, kapan gitu kan, itu perencanaannya di situ lah. Jadi kita kesini dulu, survei segala macam. Tapi ide untuk membuat kafe itu ide siapa? Ide Samen sendiri? Ya ide saya juga, ada masukan dari teman-teman gitu kan, teman-teman saya. Dan ya akhirnya saya putuskan ya memang ya insya Allah bismillah gitu kan. Itu Pik. Kira-kira kafe launchingnya kapan bang? Grand launching? Nunggu kita benar-benar normal atau gimana? Aku kan gini Pik, pengennya itu kondisi stabil, kondusif gitu kan. Normal lah. Benar-benar normal. Kembali normal. Cuma kita kan nggak tahu nih kapan normalnya.
Jadi itu yang soalnya gini, kalau kita kan bikin apa namanya, bikin jadwal, bikin schedule itu untuk, karena kalau tiba-tiba kita buka tapi kondisi belum stabil kan kita nggak bisa baca arahnya gitu loh. Walaupun Diprediksinya lebih sulit lah. lebih sulit gitu maksudnya, kecuali ketika kita buka tuh ada kepastian sebulan itu akan sudah normal. Tapi kan belum ada kepastian, itu maksud saya. Makanya aku masih cari aman gitu kan, pengen, karena kan ketika kita buka otomatis kos akan bertambah lagi gitu kan. Kalau belum dibuka ini kan kos tuh ya tetap ada, cuma Nggak sebanyak ketika ini buka, karena kan oke, buka itu ada kos, ada pemasukan juga, ada income. Cuma income ketika gak stabil itu lebih berbahaya daripada gitu. Ya, kita kan coba meminimalkan risiko lah ya, meminimalisir lah. gitu. Nah, kita kan juga bagian dari startup guys, ketika Pak. Jadi memang gitu. Sekarang kita bicara pergerakan nih, Bang. Secara kan kita sama-sama orang-orang pergerakan. Pergerakannya apa sih? Coba dijelaskan. Atau enggak gini aja. Apa itu pergerakan? Kok saya begini, Bang? Banyak saya punya pandangan bahwa berorganisasi itu penting. Saya itu kayak berani ngomong hari ini karena berorganisasi, Bang. Saya ini tipe orang yang dulu aku pikir aku ini orang yang introvert, Bang. Ternyata ya aku juga extrovert juga ternyata gitu. Dan itu ibaratnya didapat di organisasi. Nah, kalau boleh nih sampean bercerita tentang ya organisasi atau enggak, betapa pentingnya berorganisasi, apa yang kita dapatkan gitu kan, kelebihannya dan Pengalaman yang sih. nggak didapatkan gitu kan ketika yang nggak berorganisasi. Ya kan bisa dibilang kan berorganisasi ataupun kita yang ikutin kegiatan apapun sebenarnya ya, itu kan yang paling penting itu kan pengalamannya. Dapat Pengalamannya paling penting itu, karena kan contoh nih, karena posisi kita saya Vicky juga berorganisasi ketika kuliah waktu itu, awal masuk kuliah kita langsung dikenalkan dengan organisasi. Dan kalau ditanya kenapa saya waktu itu memilih berorganisasi daripada jadi mahasiswa maksudnya dengan kegiatan yang lain gitu kan ya, organisasi, karena dengan berorganisasi saya mikirnya gini, saya kuliah di ekonomi, saya mikir harus ada pengalaman yang cukup tertata gitu kan, makanya itu ada di organisasi. Di organisasi pertama yang saya alami ya, itu kita itu bisa belajar ngomong pertama. Bukan kita nggak bisa ngomong, cuma mengutarakan pendapat, hanya menyampaikan pendapat secara tersusun lah gitu, secara rapi gitu. Kalau tersusun dan rapi itu kan ada tahapnya ya. Awalnya itu otomatis nggak rapi. Iya jelas. Yang penting kita berani itu awal pertama kali. Setelah itu baru kita bukan meneliti, lebih ke menelaah, menganalisis secara teoritis, secara rapi, secara logis lah bahasanya kan, sesuai dengan kaidah dalam logika itu kan. Itu ya dalam organisasi, karena kita kan dihadapkan dengan berbagai macam isu kan, macam-macam organisasi, apalagi organisasi mahasiswaan lah ya, ada isu tentang, otomatis berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang kepemudaan, berbicara tentang apalagi perjuangan, macam-macam kan, ada ranah yang anti agama, jadi banyak isu, banyak hal itu kan. Kalau untuk aku ngerasanya ketika mahasiswa awal-awal tuh, ketika membahas banyak hal tuh seneng kali gitu kan. Nah gitu waktu itu. Artinya kan kita jadi banyak tahu kan. Jadi banyak tahu yang awalnya mungkin kita dikasih tahu posisinya harus kalau bahasa mahasiswa awal itu didoktrin lah ya. Kita bukan salah, doktrin itu nggak salah teman-teman. Doktrin itu ada masanya kita didoktrin ketika kita memang harus didoktrin. Contoh ketika untuk agama untuk awal-awal itu memang harus didoktrin.
tapi ada hal-hal tertentu yang sifatnya apa namanya, keputusan itu bisa diambil secara umum, secara orang banyak, itu kita harusnya paham logikanya, paham alurnya gitu kan. Itu lebih terpuaskan daripada kita didoktrin gitu kan. Ada tahap-tahapnya lah. Ada tahap-tahapannya kayak gitu. Sama kan juga ini Bang ya, jadi ketua kan waktu itu kan, menjadi ketua Pengurus lah ya. Kalau ketua sebenarnya ya pernah sih, cuma kan itu nggak tahu sih. Berarti Kayaknya salah pilih orang tua. berarti kan ibaratnya sampean dipercaya teman-teman bahwa Bang Agus ini bisa memimpin teman-teman, berarti kan artinya sampean dapat leadership di situ juga yang dianggap mumpuni juga kan. Jadi gini, sebenarnya kalau bicara leadership ya, mumpuni nggak mumpuni kan lihat konteksnya lah ya. Nah, misalkan nih, oke, pada waktu itu saya dipilih sama teman-teman pada saat itu. Mungkin ya, kalau misalkan untuk sekarang mungkin saya nggak terpilih tuh. Misalkan pada kondisi sekarang, mungkin karena dilihat saya tidak tepat untuk memimpin di kondisi pandemi seperti ini, misalkan. Kan otomatis orang memimpin itu harus paham masalahnya apa, siapa yang dipimpin, dan ngerti. Kalau nggak ngerti kan, walaupun dia bagus, cerdas seperti apapun nggak bisa nih. Jadi memang makanya kalau dikatakan apa namanya, misalkan ya, bagus mana kepemimpinan si A, si B atau yang sebelumnya sama setelahnya, itu kadang saya bilang relatif kataku kan, Nggak bisa yang kan? dihadapi berbeda, walaupun bentuknya hampir sama ya, sama-sama apa lah gitu ya, cuma ya tetap berbeda lah, beda waktu sedikit sudah beda gitu. Ibarat jajarannya kan juga berbeda gitu. Beda orang, manusia itu yang paling asik lah kalau dibahas, karena manusia itu makhluk dinamis. Jadi walaupun apa namanya, kita sudah ada teorinya tentang psikologi, tapi tetap mempelajari manusia itu lebih sulit ternyata. Apalagi mempelajari tentang wanita. Wah, Asik. Itu lebih sulit itu. kayak gitu. Kalau boleh Bang, ngasih tips sama adik-adik mahasiswa tentang betapa pentingnya berorganisasi, kira-kira bagaimana Bang? Ya begini, pentingnya berorganisasi itu pertama, teman-teman, karena kan ketika mahasiswa itu teman-teman itu kalau misalkan tidak berkegiatan, tidak berorganisasi contohnya lah ya, teman-teman tuh mungkin ada beberapa pengalaman yang hilang gitu, yang tidak didapat. Karena kalau misalkan dalam berorganisasi, kita itu kan pertama kita bisa mempelajari bagaimana nanti hidup di masyarakat. Karena kita di organisasi kan otomatis ada masyarakat kecil di situ kan, Yang berbeda lah. orang-orangnya berbeda dari berbagai daerah, berbagai macam apa namanya, latar belakang pendidikan sebelumnya, ada yang Jurusannya pesantren, berbeda. ada yang ini, ada yang jurusannya berbeda pun, Cara gitu kan. pikirnya berbeda. Nah, bagaimana menghadapi itu? Terutama misalkan untuk menyelesaikan suatu masalah, pasti kan ada problem ya, dalam organisasi itu ada beberapa problem, entah itu dalam kegiatan kecil seperti kepanitiaan, atau memang dalam apa namanya, kita mengikuti isu-isu nasional. Itu kan bagaimana kita memanage isu, memanage kita sendiri, ego. Wah, itu penting banget, sangat berguna ketika misalkan kita sudah terjun ke masyarakat, kita menjadi bagian dari masyarakat, berarti gitu ya. Bukan berarti kita terjun di masyarakat kita jadi apa gitu kan, jadi pejabat, bukan, tapi ketika kita bergabung jadi masyarakat, itu penting banget gitu. Kayak saya misalkan sekarang belajar pentingnya bertetangga misalkan, itu kan orang terdekat kita itu kan tetangga, jadi kita nggak bisa
sembarangan segala macam, bagaimana biar walaupun ya kita sama-sama punya privasi tapi tetap bagaimana biar sama-sama nyaman, itu kan penting gitu di sini. Itu ternyata lebih, kalau misalkan ketika di mahasiswa itu awal-awal kita mungkin di kos sembarangan nggak apa-apa, tapi ketika sudah bertetangga ya kita punya sama-sama privasi, bagaimana tidak mengganggu privasi orang, itu lebih susah sebenarnya. Makanya kita harus mempelajari itu, karena kita memang harus menjaga diri kita sendiri. Jadi kayak inilah, berarti kayak berorganisasi itu membuat kita semakin matang ketika nanti Iya, terjun benar, di masyarakat yang sungguhan gitu kan. Benar. Karena kan kita nggak tahu ya, kita kan berharap dalam imajinasi kita akan berada di lingkungan yang ya kita semuanya pengen semuanya terbaik gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ketika kapan kita bisa ada di mana, ada di tempat mana, dan kita harus bisa beradaptasi gitu ya. Beradaptasi bagaimana kita berbuat baik sesuai kultur yang ada di situ gitu. Ya, itu jadi emang terasa banget itu bagi saya itu ketika memulai itu dari awal kemarin sampai sekarang ini masih tetap belajar lah. Ternyata memang sangat kerasa gitu loh. Iya, terasa. Jadi harus tetap ada perbaikan. Jadi misalnya kemarin terjadi beberapa minus, saya coba memperbaiki gitu kan. Itu penting banget sih. Yang kita nggak akan dapatkan kalau nggak berorganisasi. Betul. Di organisasi itu kan penting, kita ada pimpinan, ada yang dipimpin, ada anggotanya gitu kan. Lah ya. Maksudnya di organisasi itu kita belajar berani, belajar ngomong, belajar jadi pengikut, belajar dari pemimpin. Iya kan, semuanya kita belajar di situ. Bagaimana kita harus menahan kita merasa misalkan ya kita punya pendapat benar menurut kita sesuai dengan pengalaman kita misalkan. Tapi masyarakat tidak seperti itu. Sama-sama tujuannya baik tapi menggunakan cara berbeda. Ya kita harus menahan ego kita untuk menyatukan di situ, karena yang terpenting itu kan tujuannya baik dan ya dan juga sebenarnya juga caranya juga baik gitu kan. Gitu. Tapi ya memang yang paling penting ya di situ. Ini juga yang sangat bermanfaat dalam berkomunikasi ya di organisasi itu, dalam komunikasi pengalaman itu banyak sekali. Ini coba nanti teman-teman misalkan mahasiswa misalkan selesai dari kuliah atau mau magang, itu kan teman-teman otomatis ketika mau melamar pekerjaan, teman-teman tuh harus bisa mendeskripsikan dirinya bisa apa gitu kan, mampu dalam hal apa, itu otomatis kan dia harus bisa dalam hal ini kan sell yourself gitu ya, bisa menjual dirinya sendiri gitu, mengenalkan kepada orang lain. Seperti ini, saya pandai di sini, saya kurang pandai di sini, tapi saya bisa belajar gitu kan, mau belajar untuk menutup kekurangan gitu ya. Barangkali sebagai penutup bincang-bincang kita kali ini Bang, kayak motivasi hidup, filosofi hidup yang bisa dibagikan lah. Saya nggak pandai yang filosofi hidup. Alah, janganlah merendah. Mana ya? Setiap orang tuh punya punya karakteristik masing-masing gitu ya. Kita harus mempelajari hal itu sebelum kita mencoba untuk masuk ke dalam dunia mereka gitu. Karena kalau misalkan contoh nih, kita misalkan mau berdakwah misalkan seperti
ulama, seperti para kiai gitu kan, mereka otomatis punya caranya sendiri bagaimana harus menyampaikan sesuatu itu ke apa namanya, kepada umatnya, kepada kaumnya gitu kan. Kalau misalkan memang kaumnya itu kurang apa namanya, bisa menangkap dengan bahasa-bahasa kitab gitu kan, otomatis ya disampaikan dengan bahasa yang lebih mudah. Karena kan hidup itu sih sebenarnya sulitnya itu karena tujuannya sama-sama baik, kadang miskomunikasinya itu yang susah, ya nggak sih? Prosesnya yang kadang banyak miskomunikasinya. Iya betul. Jadi yang membuat banyak pandanganku ya, kenapa kok susah banget melihat suatu hal tidak baik terjadi misalkan negara ini, misalkan atau di satu daerah itu bisa damai. Padahal kalau lihat orang baiknya banyak, orang baik banyak, orang pintar banyak, kenapa kok susah? Aku melihatnya memang karena memang cara berpikirnya berbeda. Setiap manusia punya cara berbeda, sehingga cara untuk menyampaikan kebaikan itu berbeda-beda juga. Kalau aku melihatnya contoh misalkan ya, kalau teman-teman lihat Avenger yang terakhir itu Endgame itu kan Thanos itu sebenarnya bukan karakter jahat dia, kalau menurutku ya, karena dia punya tujuan baik. Dia ingin biar populasi dunia itu, populasi alam semesta lebih tepatnya ya, itu biar lebih apa namanya, lebih sesuai takaran gitu kan, nggak terlalu padat. Itu dia hilangkan separuhnya. Artinya untuk menghambat populasi agar tidak terjadi chaos. Sedangkan kalau di sisi yang lain melihat karena caranya salah. Memang kita inginkan sama-sama ingin terjadi chaos, biar tidak sumber daya tidak jadi direbutkan sama orang lain kan. Otomatis makin banyak orang, sumber daya sendiri akan direbutkan. Itu masuk akal itu logikanya. Kenapa kok Thanos ingin menghilangkan, cuma caranya kan. Jadi sama-sama bertujuan baik, cuma caranya Thanos sama caranya hero-hero yang lain itu berbeda. Itu menjadi perbedaan dan chaos. Jadi masalah utama manusia itu ya kalau bisa dibilang dari sini, dari lidah, cara kita berkomunikasi. Berarti pada akhirnya kita harus belajar untuk berkomunikasi dengan baik, belajar untuk menyampaikan sesuatu secara tersusun lah, supaya bisa diterima dengan baik, tersusun dan sesuai dengan karakter masyarakat dan kaumnya gitu. Misalkan kalau misalkan kaumnya memang dia intelek, otomatis ketika dia berbicara dengan secara intelektual juga bisa masuk gitu. Sedangkan kalau misalkan kita bicara secara intelek tapi kaumnya nggak siap dengan itu, otomatis ya yang nggak masuk, nggak akan titik temunya nggak masuk. Titik temunya nggak ada. Itu maksudnya. Makanya lagu Indonesia yang bagus itu yang kemarin yang baru terbit itu, yang judulnya Lati, itu kan keren banget, pesannya bagus banget. Aku nggak tahu gimana, pesannya gimana, boleh share sedikit? Aku nggak ngerti juga. Aku beneran nggak tahu aku. Ya teman-teman bisa cek di YouTube ya, Lati. Oh, ada pesan yang mendalam berarti lah ya. Pesan mendalam dari kalau yang saya tangkap dari lagu Lati kemarin itu. Bahasa Jawanya ada tuh, Haji Mindiri Onon Eyang Lati. Ya begitulah pemirsa, sharing-sharing kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua maupun saya dengan Mas Agus sendiri juga, dan untuk semuanya lah, intinya kayak gitu. Apabila ada salah kata dari kami berdua, dari penyampaian atau sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu pada video-video yang lainnya. Sekali lagi
Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sadis.